Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita lanjut dulu ke bab selanjutnya ya. Insya Allah hasil ulangannya yang remet nggak remet akan diinfokan minggu depan. Nah, bab selanjutnya setelah gerak dan gaya yaitu usaha dan pesawat sederhana. Kita lanjut dulu ya ke usaha. Usaha itu apa? Usaha adalah gaya yang diberikan kepada benda agar bendanya berpindah. Jadi kuncinya ada dua, ada gaya, ada tarikan atau dorongan, dan ada perpindahan. Gaya itu kan lambangnya F, satuannya dalam Newton, perpindahannya itu S, satuannya dalam meter, dan usaha itu W, satuannya Joule, atau disingkat boleh J aja, J besar. Nah, untuk mencari usaha, W sama dengan F kali S, atau seperti biasa, kalau mau dibikin segitiga, berarti ininya W, ininya F, nah sebelah sini S. Berarti kalau nyari F, W dibagi S, nyari S, W dibagi F. Nah, kita ke contoh soal. Jika benda berpindah sejauh 4 meter, nah ini kan berarti perpindahan. Berarti S-nya 4 meter. Nah ini, hitunglah usaha yang dilakukan kepada benda. Berarti hitunglah usaha, berarti yang ditanya W. Nah ini. Nah, kamu lihat gambarnya. Bendanya ditarik sama 3 buah gaya nih. Nah, gaya yang pertama 60 Newton ke kanan. Ingat, kalau ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Berarti 60-nya positif, kemudian ke kanan lagi 105. Nah, yang ini ke kiri, berarti negatif 100. 60 tambah 105 hasilnya 165, dikurang 100 hasilnya 65 Newton. Nah, kita lanjut. Yang ditanya adalah W-nya. W-nya rumusnya F kali S. F-nya udah dapat hasilnya 65. Berarti ini 65. Nah, kemudian perpindahannya 4 meter. Berarti dikali 4. Hasilnya 260 dalam Joule. Satuannya Joule. Nah, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya daya. Daya itu kecepatan melakukan usaha, atau dengan kata lain, usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Nah, usaha itu kan lambangnya W, waktu lambangnya T. Nah, makanya rumus P atau daya sama dengan W dibagi T. Daya satuannya dalam watt, usaha dalam joule, dan waktunya dalam second. Contoh soal, seseorang mendorong benda dengan kekuatan 400 Newton. Nah, ini berarti gayanya 400 Newton. Gaya lambangnya F, berarti F-nya 400 Newton. Berpindah sejauh 4 meter, berarti ini perpindahannya, berarti S-nya 4 meter. Dalam waktu 10 second, berarti waktunya ini T-nya. T-nya 10 second. Hitunglah daya berarti yang ditanya adalah P. Nyari P, W dibagi T. Usaha dibagi waktu. Nah, kita kan belum punya usahanya ya. Kita cari dulu usahanya. Usahanya bisa dicari dengan seperti rumus sebelumnya, F kali S. Berarti W di sini diganti jadi F kali S. Nah, jadi bisa nyari daya rumusnya F kali S dibagi T. F-nya 400, S-nya 4, T-nya 10. Nah, ini sebenarnya bisa langsung kamu coret atas sama bawah. Atau 400 kali 4 hasilnya 1600 dibagi 10. Nah, hasilnya 160 watt. Atau dicoret kayak gini boleh. Nah, selanjutnya pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan atau usaha manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana yang akan kita bahas, yang pertama yaitu tuas atau pengungkit, yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol, dan yang keempat roda bergigi atau gear. Nah, kita bahas yang pertama dulu tentang tuas. Tuas itu adalah alat yang digunakan menggunakan sebuah batang dengan titik tumpu yang dapat berpindah-pindah. Jadi kalau kamu biasanya lihat nih, misalnya ada batang, terus ada titik tumpunya,
digunakan buat mindahin batu, batangnya, nah itu namanya sistem kerja tuas. Nah, jenis-jenis tuas ada 3, atau kalau di buku mungkin pakai kelas, ada yang tuas kelas 1, tuas kelas 2, tuas kelas 3, itu sama aja. Kalau ini saya pakainya tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Nah, tuas jenis pertama, titik tumpunya adanya di tengah. Nah, ini, kamu lihat, ini titik tumpunya di tengah, di antara titik kuasa dan titik beban. Jadi ada 3 titik ya, tumpu, beban, terus kemudian kuasa. Kalau titik tumpunya di tengah, ini tuas kelas 1 atau tuas jenis pertama. Contohnya ada gunting, tang, jungkat, jungkit. Nah, yang kedua, tuas jenis kedua, titik bebannya di tengah. Nih, lihat yang ini. Titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, kalau titik bebannya di tengah, berarti ini tuas kelas 2 atau tuas jenis kedua. Yang ketiga, contohnya ada gerobak 1 roda, pembuka tutup botol, pemotong kertas, pelubang kertas, pemecah kemiri. Nah, tuas jenis ketiga, titik kuasanya di tengah, kayak gini nih. Kuasanya di antara beban dan titik tumpu. Berarti kalau kuasanya di tengah, itu tuas jenis ketiga. Kamu hafalin tuh. Tumpunya di tengah tuas kelas 1, bebannya di tengah tuas kelas 2, kuasanya di tengah tuas kelas 3. Contoh tuas jenis ketiga itu ada skop, kuas, cangkul, pinset, dan stapler. Kita lihat contoh sininya. Nah, ini lihat. Ini gunting. Tumpunya di tengah. Ini kan titik tumpunya ya. Yang jadi kebuka ketutupnya pusatnya di sini. Nah, ini namanya kuasa. Kuasa itu gayanya, tempat naruh gayanya. Kamu kan ngebuka atau ngetutup tangan kamu ada di sebelah sini. Nah, berarti itu kuasanya. Nah, di sini adalah benda yang mau kamu potong, berarti ini bebannya. Nah, tumpu berada di antara kuasa dan beban atau tumpu yang ada di tengah, berarti ini tuas kelas 1 atau tuas jenis pertama. Nah, yang ini gerobak 1 roda nih, bentuknya kayak gini. Nah, di sini ini kan jadi titik tumpunya nih. Di sini naruh batunya, naruh bebannya. Nah, di sini adalah tempat kamu dorongnya. Nah, berarti kuasanya, tempat ngasih gayanya itu kuasanya. Nah, yang di tengah apa? Yang di tengah beban. Beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Berarti ini tuas jenis kedua. Nah, ini stapler atau kamu taunya staples. Di sini tutup titik tumpunya kan. Nah, kemudian di sini bendanya atau kertasnya yang mau kamu staples, berarti ini adalah bebannya. Kemudian kamu ngasih gayanya kan di sini nih. Berarti ini kuasanya. Kuasanya berada di antara beban dan tumpu. Berarti ini tuas kelas ke-3. Sama kayak ini. Ini kalau pinset itu buat nyabut uban misalnya. Tumpunya kan di sini. Nah, ini ubannya ada di sini kan. Kalau mau nyabut uban. Nah, kamu ngasih gayanya di mana? Di sini kan, tengah-tengah. Ngejepitnya. Nah, berarti kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Berarti ini juga tuas kelas ke-3. Nah, seperti itu. Kamu lanjutin kerjain latihannya. Latihannya dalam pilihan ganda. Yang hitung-hitungan wajib pakai cara. Ada kolom dimana harus kamu upload foto untuk cara nomor 1 dan 2. Untuk yang soal mencari usaha dan daya, selebihnya yang teori langsung jawab aja. Sekian, kalau ada yang tanyakan WhatsApp ke grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.